Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qala aidan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya pada sampai detik hari ini. Alhamdulillah kita diberikan iman, diberikan kekuatan Islam, diberikan kemampuan untuk bisa menghadiri, untuk taat ya, untuk menghadiri masjid-masjid Allah, untuk taat menjalankan ibadah. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang barangkali saudara-saudara kita susah saat ini untuk menjalankan hanya sekedar sholat ya, mungkin dari jamaah atau masyarakat sekitar Masjid Darul Ilmi yang saat ini sakit, mari kita doakan bersama-sama semoga lekas diberikan kesembuhan. Yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin ujian keluarganya atau ujian yang lain, semoga lekas diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum saat ini bisa bergabung bersama kita ya, kita doakan juga mereka bisa hadir untuk bersama-sama mengaji gitu. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka kajian pada sore hari ini akan saya bacakan tentang hadis Rasul. An Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiku ayyatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu wa la yalqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum an amiratu wa hiya khairuhum minal huda alama'uhum syarru man tahta adinil sama'i man indahumul tahrujul fitnatu wa fihim ta'udun. Dari Ali radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia di kala itu Islam tidak tinggal melainkan namanya, dan Al-Quran tidak tinggal melainkan tulisannya. Masjid-masjidnya bagus namun kosong dari petunjuk. Ulamanya termasuk manusia paling jelek yang berada di bawah langit, karena dari mereka timbul beberapa fitnah dan akan kembali kepadanya ya. Kalau kita rasakan hadis ini perlahan-lahan mulai nampak ya. Kita lihat tentang Islam yang tinggal namanya ya. Ya mungkin masih banyak, kalau di persentase masih banyak, tapi kita rasakan sudah ada
itu kan. Mereka yang berislam tetapi tidak mengambil hukum Islam, artinya tidak mempraktekkan dalam dirinya kehidupan yang sesuai dengan syariah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak mereka yang bekerja sekarang tidak mempedulikan lagi tentang kehalalan, ya, bagaimana untuk dirinya, bagaimana untuk keselamatan keluarganya, gitu kan. Karena sesuatu ini dulu pernah saya sampaikan, yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi daya pikir orang yang memakannya. Dan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi. Maka di dalam Quran itu disebutkan tidak hanya baik, tidak hanya halal, ya, tapi juga harus baik, ya, baik secara zatnya, baik secara memperolehnya, ya. Maka jamaah, ya. Kemudian tentang tulisan Al-Quran yang tinggal tulisannya, sudah terjadi belum? Ya, sudah. Jadi orang lebih gemar membuka handphone, gitu kan. Kalau dipresentasi dalam satu hari dia membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayat Allah dengan membuka handphone, wah, niki lebih lama yang mana ini? Wah, tentunya handphone. Orang tidak khawatir dia pergi tidak membawa Al-Quran, tidak khawatir. Nah, ini terjadi kepada kita semua ini, ya, kalau mau mengakui. Jadi kita mau pergi ke Jogja tidak membawa Al-Quran, santai aja, nggak ada masalah. Tapi kalau orang pergi, panjenengan mau, jangankan ke Jogja ini, mau pertemuan keluarga mungkin di sini kita tidak bawa HP, wah risau sekali, waduh HP ku nanti gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa, ya, kecintaan kita kepada Al-Quran ini, ya, mungkin tidak ditanya pengakuannya karena apa? Kita tahu tujuan awalnya. Ya, tujuan awal Al-Quran itu, ya, akan memberikan pahala yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya akan diberikan. Tapi untuk saat ini itu kan HP juga penting itu kan. Alasannya kan di handphone juga ada Al-Quran, Ustaz. Iya, nggih, bener gitu kan. Tapi kan persentase buka WhatsApp dengan aplikasi Quran lebih banyak mana ini? Nah, untuk saat ini, iya, saya sampai heran, ya, di apa namanya iktikaf itu loh. Di iktikaf itu kan mestinya, ya, lebih dia memperbanyak doa, ya, minta ampunan Allah. Kita tahu tentang iktikaf, ya, banyak membaca Al-Quran dan berazam untuk menyelesaikan. Intinya merenung, mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang sudah beda gayanya itu, Pak. Bener tenang, diam. Tapi di media sosial, wah, jari-jarinya itu buka macam-macam, masya Allah itu. Nah, inilah kekurangan kita pada saat ini, dan kita mengakui. Memang kalau dulu menyempatkan waktu agar bisa untuk membaca Al-Quran, sekarang, ya, membaca Al-Quran aja butuh, ya, apalagi berjamaah, ya, harus mengatur waktu jam ini sampai jam ini, itu kan, harus apa namanya merencanakannya, itu kan, itu pun pasti banyak melesetnya, ya. Kemudian masjidnya bagus, iya, kalau dipikir masjidnya bagus sekarang sudah besar, karpetnya pun tebel-tebel, ya, apa namanya sudah rapat, udah ada pendingin ruangannya, itu kan, tapi kosong, ya. Alhamdulillah, ini kalau panjenengan sami untuk ini saat ini, ya, tidak, karena kita niatnya sama, berazam untuk memakmurkan masjid, ya. Buktinya kita adakan kajian rutin ini, semoga Allah ini juga mencatatnya sebagai amal kebaikan kita nanti di akhirat, termasuk orang-orang yang memakmurkan, hatinya terpaut kepada masjid, ya. Alhamdulillah masjidnya bagus, jamaahnya juga banyak, rame, minimal saat sholat 5 waktu, ya. Meskipun di masjid itu mungkin jarang sekali diadakan kajian, tapi saat dipanggil oleh muadzin untuk mengumandangkan azan, ya, semua hadir,
terutama jamaah yang laki-laki, gitu kan. Kalau kita melihat cerita ya dalam Al-Qur'an ya tentang asbabul nuzul, asal usul ayat tersebut, kita tahu bahkan di dalam pentingnya kita menjalankan ibadah sholat untuk berjamaah di masjid itu banyak sekali yang membahas tentang pentingnya hal ini. Tapi saya heran itu kan, masih sedikit ya orang yang kalau di persentase mungkin jamaah yang ngapunten nggih, berapa kakak di perumahan Masjid Darul Ilmi ini yang beragama Islam itu kan. Mohon maaf ini karena ini kita berbicara real data ya. Ketika dipanggil ya muat, saya ngertos ya karena saya bukan orang sini gitu kan. Jadi kalau saya ke masjid ada jamaah baru itu langsung tahu. Ini yang saya temui jamaahnya lama-lama. Ya ada Pak Ikhwan, Pak Hananto ini setiap hari saya ketemu di sini. Teman kalau mungkin ada orang asing mesti saya mampir sholat zuhur atau apa pas datang ke sini, wah ini ada orang asing. Apakah ini orang yang bekerja di daerah sini bisa jadi, atau mungkin jamaah dari luar masjid perumahan bisa jadi. Ya saya berhusnudzon mungkin masih sibuk ya untuk mungkin sholatnya nggak di sini, mungkin di masjid lain atau sedang bekerja. Saya gitu aja gitu kan. Tapi ya kalau melihat ya masih persentasenya masih sedikit antara yang mengerjakan sholat jamaah di masjid dengan mungkin yang masih jamaahnya masih di rumah. Kalau yang mereka jamaahnya di rumah kita doakan bersama ya semoga Allah memberikan keringanan niat untuk bisa hadir jamaah di masjid. Jadi yang menjadi pokok utama ukuran itu jamaahnya, sholatnya. Ya, pokok mengki angger jamaah sholat niku wis oke. Yang ngapunten sing kakung niku sudah banyak dari perumahan itu persentasenya mungkin 70-30 yang ke masjid itu 70%, yang di rumah itu 30%. Ya, insya Allah jalan. Mau mengadakan pengajian yo gampang ya. Mau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain dikumpulkan mudah. Tapi kalau persentasenya yang ke masjid ini lebih sedikit, wah ini mau mengadakan kegiatan yo masih berat ya untuk tergerak. Ya. Jadi ukhuwahnya masih perlu diperbaiki lagi gitu. Kemudian yang terakhir termasuk ulamanya di situ digolongkan kata Rasul ulamanya jelek. Ya, artinya mungkin cara bicaranya ya, kemudian apa yang disampaikannya sesuai dengan Al-Qur'an hadis atau tidak, ya banyak bergurau atau tidak dan sebagainya. Nah, ini timbul beberapa fitnah. Ya, artinya yang mereka dianggap sebagai public figure yang bisa memberikan kecerahan, yang bisa memberikan petunjuk saat itu malah justru ya sebaliknya. Ya, mungkin pengaruhnya bisa ke arah yang mungkin negatif atau bahkan melampaui atau bahkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat gitu kan. Jadi berat memang. Nah, maka kita sebagai jamaah sering kita bebas nih. Jadi murid niku bebas. Ya, mestinya seorang santri, seorang murid ya kudu luwih pinter daripada ustadznya, lebih pinter daripada gurunya. Karena apa? Yang masih jadi murid, yang masih jadi santri, yang kita sebagai jamaah ini berpotensi bisa ngaji di mana-mana. Ya, sehingga pengetahuannya mestinya lebih luas, gitu kan. Maka lebih bijak lagi dalam kita menanggapi sebuah pendapat. Kira-kira pendapat yang demikian itu ya sesuai dengan syariat atau tidak. Ya, kadang-kadang kan yang dibicarakan orang yang masuk di dalam handphone ya mungkin lewat TikTok, ya mungkin lewat IG atau Reel, Facebook dan sebagainya, itu video-video yang diputus pendek itu justru malah banyak yang nonton. Tapi kajian yang serius, wah ini kebanyakan kebanyakan bicara, ini enggak serius ya. Ya ini kita ini Masya Allah. Sehingga masih banyak harus lagi bermuhasabah sehingga diselamatkan dari fitnah dunia ya, dan pendapat orang-orang yang barangkali akan menyesatkan pemikiran-pemikiran kita. Baik, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di
poin-poin terakhir niki tinggal 3 saja tentang yang membahas tentang gerakan-gerakan sholat. Kita lanjutkan untuk poin yang keenam ya. Orang yang mendapati sholat asar telah ditegakkan namun belum menunaikan sholat zuhur. Ya, kemarin sampai ini ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang belum sholat zuhur dan asar telah ditegakkan. Apakah dia melanjutkan berdiri mengerjakan sholat asar tepat setelah sholat zuhur berjamaah, ataukah ikut sholat bersama imam dengan niat sholat asar, kemudian setelah selesai berdiri lalu mengerjakan sholat zuhur dan asar sebagai bentuk penjagaan tertibnya sholat. Masya Allah. Kalau dilihat dari hukum, ini ada yang beberapa kasus kemarin ya saya sampaikan ya, mungkin ada orang yang berprofesi sebagai supir ambulan ya, supir ambulan ya. Saya contohkan ini karena fikih ini banyak sekali pendapat itu kan. Supir ambulan yang dia mungkin saat itu sedang bekerja, waduh ya, nanti akan melewati sholat zuhur, padahal ada pasien emergensi yang harus dijemput dan diantar itu. Wah, ini nek sholat zuhur nek menurut fikihnya demikian, karena sholat zuhur itu ya batasnya itu sampai dikumandangkan adzan asar kan gitu. Kalau itu emergensi, wah engko nek ora teko bahaya ya. Maka pendapat ulama ini lebih ditekankan dalam fikihnya, karena dia menolong dan emergensi maka boleh ya tidak sholat saat itu ya, maksudnya saat adzan berkumandang, karena dia ada alasan tadi. Sama ini menyelamatkan nyawa manusia selama tidak kelewat waktu zuhur. Artinya nanti mungkin sampai lokasi saya sholat zuhurnya jam 1 atau setengah 2. Lah ini masih boleh mengambil pendapat yang itu. Tapi nek niki bawa ambulannya meng ajeng tumbas nasi goreng ya misale Mbak nggih, wah ini sholat asar sudah sholat isya nih. Wah, kan ada ini, karena cerita-cerita teman-teman supir ambulan itu nggih kadang-kadang yo mangkel gitu kan kalau diceritain. Kok ngurip nih kayak gitu, mau kemana mas? Iki macet dalan iki, gendang entuk dalan bane meng arep tumbas nasi goreng. Dan ya menyalahgunakan ya, sebenarnya tidak boleh itu kan. Kalau memang tidak ada pasien yang emergensi ya enggak boleh nyala, jalan seperti biasa ambulan itu. Ya kadang-kadang gitu loh. Ya. Jadi dilihat dari pandangan fikihnya, hukum pandangan fikihnya. Kalau memang tidak darurat ya dia mengerjakan sholat zuhur dulu, wajib ya menjalankan sholat zuhur ketika panggilan waktunya itu lebih afdal ya. Faida qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza tama'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat alal mu'minina, sudah ditentukan waktunya. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kemudian poin yang ketujuh, tidak mengerjakan sholat sendirian di belakang shaf. Nah ini yang belum kadang saya masih melihat santri ini masih seperti itu gitu kan. Misal jamaah shaf pertama ini cukup untuk 10 orang ya, datang orang ke-11, sedangkan orang yang ke-10 juga saat itu belum takbiratul ihram ya. Biasanya cepet-cepetan Pak, karena yang di shaf 1 ini hanya tinggal kuotanya tinggal 1 orang, godang mlebu set hamesake sing ten wingking ya. Maka saya pernah mendengar hukum fikih yang menjelaskan kalau menyusul sholat sendirian itu bahkan boleh mencari teman. Jadi yang jamaah depannya ditarik ke belakang sehingga untuk menemani sholat jamaah yang berikutnya, jamaah yang kedua. Jadi artinya tidak boleh sholat berjamaah itu shafnya sendirian. Meskipun datang terakhir tuh Nabi mengatakan demikian. Meskipun datang terakhir, enggak, dia harus menarik jamaah depannya untuk menemani minimal 2 orang, ada yang menemani. Ya, apalagi sama-sama yang memulai takbiratul ihram, ya itu bisa menemani di belakang. Soalnya nek di depan semua tidak cukup misalnya, ya, hanya cukup 1 orang,
ya di belakang. Nanti orang yang ketiga mungkin bisa nyusul di sana, ya di depan. Karena apa? Ini alasannya. Tidak boleh makmum berdiri sendirian di belakang shaf. Jika dia tetap berdiri, maka sholatnya itu tidak main-main, Pak. Tidak sah. Loh. Ya, berdasarkan sabda Nabi, ya. Ulangi kembali sholatmu karena tidak sah sholat sendirian di belakang shaf. Nah, adapun jika berdiri di sebelah kanan imam itu tidak mengapa, kecuali jamaahnya cuman dua, dia berjamaah itu 2 orang, berarti kan sendiri yang belakang itu. Ya, mungkin yang tidak paham, ada yang berjamaah 2 orang itu jaraknya jauh. Padahal kata Rasul itu kan pernah Nabi sholat bersama siapa itu, Ibnu Abbas atau siapa itu, ya. Kemudian nyusul Nabi sholat itu di sebelah kiri beliau. Akhirnya apa? Dibenerke, Pak. Diarahkan untuk ke sebelah kanan untuk nyusul. Jadi kalau jamaah imamnya 1, makmumnya 1, ya itu bukan di sebelah kiri tapi di sebelah kanan. Ya, artinya sejajar, hampir sejajar dengan imam. Jadi agak mungkin di tengah-tengah kaki gitu, sehingga jaraknya hampir sama. Kalau di dalam hadis itu bahkan sampai Ibnu Abbas itu bisa melihat pipi sebelah kanan Nabi, berarti kan mepet banget ya jamaahnya itu. Ya, ini. Kemudian yang ke-8 yang terakhir tentang sholat ini, shaf pertama itu lebih utama. Saya sering melihat nih, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang sholat di shaf pertama. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, yang di shaf kedua juga? Ada yang tanya, wahai Rasulullah, yang di shaf kedua apakah juga seperti itu? Dan pada ketiga kalinya beliau menjawab, iya. Yang di shaf kedua juga, itu kan. Ditanya lagi, kata Rasul, iya, termasuk iya. Ya sakniki we arep golek shaf pertama keng griya jalan santai bisa Pak. Soalnya nomor sholat zuhur nih sini ming 4, padahal kuota shopnya ini bisa 20 orang. Ya, jadi melaku santai keng mriko men tetap shop pertama ngoten lho maksudnya. Tidak perlu rebutan. Ya kalau dulu di zaman Rasul, ya ini napa nih, karena golongan masih orang yang terbaik, keimanannya masih luar biasa dibandingkan kepada kita jauh, Pak. Ya, dulu sebelum waktu asar datang jamaah sudah penuh. Ya, kalau dibayangkan bagaimana bayangan jamaahnya Nabi kalau saya menjawab sholat Jumat kita nggih kurang pas, soalnya saat ini sholat Jumat nih modelnya rada mundur, Pak. Nanti saya yang sebagai khotib itu kadang-kadang ya bingung. Iki meh ditutup, iji enek sing sholat sunnah, orang ditutup kok wis suwi ya. Kadang-kadang kan padahal waktu mungkin zuhur katakanlah buat pertengahan rata-rata, karena sekarang jam setengah 12 tuh khotib sudah naik, tapi berbeda tergantung jamaah takmir masjidnya. Ada yang bikin kesepakatan jam 12 kurang seperempat, walaupun waktunya sudah masuk sejak tadi gitu. Karena memang jamaah di situ kesepakatannya seperti itu. Boleh juga, ya boleh. Ya, ini dalam fikihnya boleh, asal mayoritas jamaah di masjid tersebut sudah mengetahui bahwa sholat Jumat neng masjid kene ya khotib naik itu jam 12 kurang seperempat misalnya. Ya, itu diperbolehkan ya, asalkan diumumkan ya. Artinya kebiasaan gitu loh. Tapi kalau memang yang biasa di masjid itu kadang-kadang malah kemarin kalau tidak salah itu jam 11.29 kalau nggak salah, malah 26 kalau nggak salah, 11.26 itu khotib sudah naik. Nah, ini ada pengalaman santri yang kita kirim terlambat 2 menit, Pak. Terlambat 2 menit ditinggal. Ya, jadi yang bertugas bertugas khotib itu ya, kalaupun wanti-wanti, Mas, sekarang zuhur itu 11.30 kalau nggak salah, hanya kira-kira. Antum berangkat lebih awal 10 menit sebelum jam itu harus sudah datang ke sana. Ya, ternyata pernah kejadian hanya misalnya
jadwal niku 26 gitu. Anak ini datang di 28 ya, lebih 28, 11 28. Wis ditinggal ya. Tapi ada juga model-model yang jamaah seperti itu. Tapi saya kira takmir lebih bijak itu. Kadang-kadang memang kondisi jamaah itu ono sing jam istirahatnya jam 11.30 ya, ada yang jam istirahatnya itu baru jam 11.45 mungkin baru istirahat. Nah, ini jamaah itu harus pinter takmir harus pinter melihat kondisi makmum ya, sehingga kesiapannya bagaimana. Percuma kalau kita ajukan karpe itu kan, mungkin karpe takmir itu disiplin. Ya kita harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nggih bener, saya setuju banget. Asal makmumnya siap ya digaske mboten napa-napa. Ya, tapi nek makmum mboten siap, takmire kenceng, ya niku rong Jumatan wis bubar niku, kula yakin. Rong Jumatan loh, berarti Jumat ini ya Jumat besok ya Jumat berikutnya lagi jamaah wis milih masjid liyane. Masjid kono ke kok ora enak to. Ya arepe Jumatane diuyak-uyak ya. Mungkin karena ini jamaah ukurannya. Karena yang menjadi ukuran saat itu saya bilang ya seperti sholat Jumat. Bagaimana jamaahnya Nabi dan para sahabatnya itu ya seperti sholat Jumat. Ya, waktu itu ya. Nek sekarang nggih, makanya ini kula sampaikan, nek kula jawab di sholat Jumat kok koyoke ya masjid-masjid tertentu ki akeh sing telat gitu kan. Makanya nggih mboten tegel kadang-kadang. Ya, sehingga sebelum sholat dimulai itu orang sudah berbondong-bondong sholat sunnah, ada yang baca surat kahfi, ada yang baca sholawat, ada yang baca Quran, tilawah dan macam-macam di masjid itu, subhanallah. Ya, ini menggugah sampai seperti terdengar sebelum Nabi Muhammad datang untuk menjadi khotib dan imam, itu masjid itu seperti terdengar suara lebah berenggang, Pak. Ada yang karena setiap orangnya membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang baca surat Al-Kahfi, ada yang baca zikir yang lain-lain, sampai masjid itu bergemuruh seperti suara lebah. Gitu. Ya, karena banyak orang yang berzikir setelah Nabi rawuh salat sunnah ya, kemudian langsung tenang set ya, baru Nabi naik. Jadi artinya jamaah itu datang lebih awal, lebih siap ya, sebelum imam datang ke situ. Untuk yang berikutnya lagi, sebaik-baik shop bagi laki-laki adalah yang paling depan, seburuk-buruk shopnya baginya yang paling belakang, serta sebaik-baik shop bagi perempuan itu yang paling belakang, kebalikannya. Dan seburuk-buruk shop baginya perempuan yang paling depan. Wah, lagi piye jamaah perempuan sini ming sakmene manggon ning mburi itu kan. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting kita tahu, yakin untuk hadir ke masjid harus bisa menjaga pandangan. Yang kedua, bagus dengan diadakan sutroh ya. Barangkali di masjid yang lain itu harus ruangannya berbeda. Mungkin ruangannya khusus untuk yang akhwat, untuk yang perempuan, ibu-ibu sendiri, atau mungkin kalau tidak memungkinkan tempatnya ya dengan sutroh, dengan pembatas ya, saling mengerti ya. Yang perempuan juga menutup aurat, tidak tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan sehingga menimbulkan fitnah bagi seorang laki-laki. Juga harus diketahui biasanya yang terjadi, barangkali kan banyak sekarang seorang perempuan tuh yang juga ikut menghafal, bahkan ada yang juga tidak sedikit orang yang menghafal pun sampai 30 juz, ada yang 5 juz, ada yang ibu-ibu itu yang hafal juz amma, ada yang juz 30, 29, 28. Nah, sedangkan imam itu kadang-kadang macam-macam. Ono ya sing nganggone juz 30 ya, ada yang bacanya sudah juz 29, ada yang surat pilihan, macam-macam. Saat imam salah, ini yang perlu digarisbawahi, kadang-kadang lali ya. Ini bapak-bapak nih spesial ya. Saya pernah imam sholat asar di satu masjid, lupa ya, bener-bener konsentrasinya tidak fokus karena habis perjalanan itu, lupa rakaatnya. Karena dalam sunnahnya itu harus mengambil
rakaat yang dia menganggap rakaat itu yang paling kecil yang mana itu. Maka saya menganggap rakaat itu baru rakaat ketiga. Berarti kan saya nambah satu lagi. Nah, kudune malah jadi 5 kan itu. Dan setelah selesai diingatkan saya, Pak, ini tadi kayaknya sholat asarnya 5 rakaat. Napa nggih? Saya tanya jamaah yang lainnya. Jenengan nggih merasakan? Lah, duka. Kula nggih mung manut mawon, sebelahe duka. Lah kula khawatir jojo sing lali aku apa mburiku gitu kan. Nah kalau tidak ada pengamatnya semoga Allah mengampuni karena tidak tahu Pak. Kadang-kadang makmum sholat asarnya nggih ngoten niku lho. Ditanya, jenengan nggih kerasa ini 5 rakaat. Apa nggih duka nggih Pak. Kula nggih perasaan kula nggih sami 4 wae iki angel iki. Ya. Kalau konsentrasinya podo-podo jadi imam karo makmum sing imami ya ora patek fokus, makmume ya ngelokro ya. Pokoknya makmum yakin banget karo imame gitu. Nah, ini jadi dalam sisi tertentu bagus. Tapi nek salah kok yakin, wah ini bahaya ya, harus dituluskan ya. Berikut kita masuk tentang fikih jamak ya. Nanti mireng jamak nggih. Salat jamak ini bab baru ya, dengan hukum baru. Semoga nanti bisa mengikuti itu kan. Hukum sholat jamak masih sering orang yang bingung jamak ki opo itu kan. Kapan dilakukan jamak ya? Apakah setiap hari boleh jamak? Nah, enak banget Bang kita. Duhur sisane jamak kerasar yang wis nganti maghrib sisan jamak karo. Padahal tidak ada nopo-nopo itu kan. Sholat jamak adalah rukhsah atau keringanan yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diajarkan. Bahkan salat jamak antara zuhur dan asar pada hari Arafah di padang Arafah, dan salat maghrib dengan isya di Musdalifah. Nah, ini bagi orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, bahkan diperbolehkan itu. Merupakan ketetapan yang tidak ada pilihan selainnya. Berdasarkan riwayat sahih, Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat zuhur dan asar di Arafah dengan 1 azan dan 2 iqamat ya. Kemudian tiba di Musdalifah, beliau mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya dengan 1 azan dan 2 iqamat. Kadang-kadang kalau kita tahu nggih hadis ini ki ngertos ya, keutamaannya, rusuknya kita tahu. Tapi pada prakteknya orang-orang yang mengerjakan ibadah umrah atau haji eman-eman Pak, nggone penak banget, mujite penak banget dijamak gitu, terus arep diarep ngopo gitu. Karena bagi orang yang kan mereka kan mesti tumbuh ya. Kalau kita kangen dengan Nabi Muhammad SAW, kita melihat kota, kita melihat tanah, kita melihat bangunan yang dulu pernah disinggahi oleh Nabi itu kan ya, seperti kita menyambut datangnya bulan puasa. Ya, alhamdulillah yang diberi kesempatan oleh Allah untuk ibadah haji dan umrah itu luar biasa. Semangat ini gue Pak yang bikin kita kadang-kadang ya, sampai saya beberapa kali bercerita dengan beberapa rombongan jamaah haji yang ten mriko niku tekun biaya-biaya sepuh ya, sampai ditanya, Pak, mboten tilem. Lah ngopo nunggu suwe-suwe nang kene itu kan, tekan kene turu eman-eman, ade nang kene gur pirang dino. Jadi eman turu eman Pak gitu kan. Sehingga nopo saking semangatnya ibadah, kadang-kadang mungkin yang ngapunten, mungkin masih di umur 40 ya, 40 sekian ya, belum menginjak 50 itu ya, kalau semangat biasanya ngoten wis ora ngantuk belas ya. Tapi kadang-kadang berbeda mereka yang berumur 50 ke atas. Semangat Pak, nggih semangat. Wah, akhirnya maca Quran ra mulih-mulih itu kan. Bar kuwi masuk angin. Lah ini malah kadang-kadang tidak bisa mengukur kekuatan dirinya itu kan. Padahal mereka kan nek panas yo panas banget, nek adem yo adem banget itu kan. Karena semakin semangatnya orang beribadah itu justru sing paling bagus yo mengukur kemampuannya. Ya, ini pernah terjadi Pak. Saya memimpin di, kalau tidak salah di dekat bandara Ngemplang kalau nggak salah ya. Saya tanya, Pak, niki pelan atau lama? Imam sak derenge niku nek lekas jam 11 niku jam 12 nembe selesai niku tat. Oh nggih, berarti saya membaca pokoknya waktunya sak monten nggih. Nggih, mboten napa-napa. Saya membaca. Banyak niku Pak sing dengkelen, ana sing
geledak yang apa ya sepuh. Lah cirose wau kisi-kisine kan antara jam 10 sampai jam 2 berarti 2 jam Pak. Tapi saya biasanya mengerjakan sholat itu paling 1 jam 1/4 itu sudah lama banget loh. 1 jam 1/4 baca 1 juz dalam qiyamul lail biasanya di puasa itu. Kulo juga nggak kuat sebenarnya kalau nggak momen ngonten semangat kulo juga kendu. Pas ngeten iki mungkin jenengan atur tat mungkin habis sisa sholat jamaah 1 juz go. Kulo ya lemes Pak. Soalnya orang momen nih ngapunten mungkin dari semangatnya berbeda karena di bulan puasa satu itu di bulan Syahrul Quran ya. Siapa yang banyak membaca Al-Quran itu pahalanya besar banget dilipat gandakan, maka kita semangat saat itu. Tapi nek di luar ngeten iki arep salat ya qiyamul lail malam itu bisa membaca 5 halaman 1/4 juz dalam Al-Quran itu wis apik banget Pak. Ya nek bisa ket punjul wis top. Istiqomah lho nggih. Kaya traweh niku lho wayahe salat isya ya salat ngoten lho. Wis maksudnya kula mboten kan seminggu sekali ndak, tapi istiqomah tenan. Ya, setiap malam bangun membaca dari surat An-Naba niki gampilane gitu. Atau Ad-Duha Anas. Ya ini kira-kira seperempat ya atau berapa halaman tuh ya hampir ya. Terus setiap malam bangun Ad-Duha sampai Anas diwaca urut Pak. Ya. Niku nek saged istiqomah top. Tapi nek di bulan Ramadan ya maca sak halaman apa mulai bulan Ramadan pertama ini saya sering ngerjai anak-anak. Biasanya digawe dawa ya engko rakaat wah engko nek rakaat apa namanya Ramadan kedua wah nek salat saya nglukro. Biasanya hari Ramadan pertama, kedua, 3, 4 seminggu wis ya ora kendo ya. Tapi mungkin nek pun hari ke-10 wis arep berangkat tarawih awake kok ya wis loyo kek ndelok jadwal imamnya sapa iki oh ya mangkat iki imame cepet ya akhirnya mulai mencari masjid-masjid sing imame cepet ya aneh-aneh itu ini ya. Dua ya tata cara sholat jamak ya yaitu ya, secara garis besar mohon nggih ya bagaimana sholat jamaknya ya hendak berpergian atau musafir mengerjakan sholat zuhur dan asar jamak takdim ya waktunya yang membedakan antara takhir ya dan takdim itu waktunya. Misal orang mau menjamak sholat duhur dan asar dengan keterangan jamak qashar takdim berarti sholat niku jamak niku artine napa digabung qashar dikurangi takdim waktunya di awal. Jadi mungkin orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ya dengan jarak tertentu ya dilakukan jamaknya ini di awal waktu artinya di waktu duhur. Kalau jamak takhir ya niatnya podo Pak ya sholat jamak qashar takhir berarti sholat zuhur karo asar mau dikerjakan di waktu asar atau saat tiba di sana ya saat tiba di sana itu mungkin dia prediksinya nanti akan sampai lokasi itu ketika asar. Dulalah macet jam 4 lagi teko. Ya boleh saat itu. Yang penting waktu asar belum habis. Ya. Tapi biasanya orang yang melakukan ini rata-rata kita jamak takhir itu koyoke mboten nate diamalke. Rada angel nek ngamalne jamak takhir. Soale wedi. Padha-padha ling jamak ya. Penake koyoke takdim. Soale apa? Mindset pikiran kita itu nek wis salat tenang, nek urung salat durung tenang kan gitu. Berarti banyak mayoritas orang yang mengerjakan pada umumnya di masyarakat Indonesia ini nek jamak takhir itu masih apa istilahnya? Masih tabu. Ya, iji angel dilakoni ya. Karena merasa jamak takhiri salatnya kaya diundur-undur. Ya, tapi nek jamak takdim kan sebelum melakukan aktivitas dia sholat dulu baru setelah itu wis merasa mikir sholat nah, karena sudah dilakukan di waktu yang awal ya, ini bisa juga tata cara ini berdasarkan bahwa pada satu hari Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat ketika berada di Tabuk kemudian beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan jamak kemudian mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan jamak. Niki berarti mepet banget Bang. Berarti Nabi itu mengerjakan antara duhur asar tuh di waktu asar yang sudah mau habis kemudian menjelang maghrib ya kemudian maghrib dan isya juga dijamak ya begitu. Ketika itu sedang singgah di Tabuk
ya sedang berperang, Nabi sedang di perang Tabuk. Diperbolehkan juga penduduk negeri menjamak sholat maghrib dan isya di dalam masjid pada malam hari di saat turun hujan, cuaca dingin. Ya, niki ada juga yang menyebutnya adalah jamak mator. Nanti mireng jamak mator karena pada umumnya kan jamak qashar, takdim atau takhir. Tapi nanti ada juga disebutkan jamak mator. Jamak itu artinya menggabung, ya, mator itu artinya hujan. Jadi menjamak sholat ketika hujan. Alasannya nopo? Ya mungkin rumahnya jauh dari masjid. Ya saat itu sedang hujan lebat, nek dia menunggu waktu maghrib dan isya niki kudu mulih. Ya nanti malah tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk jamaah sholat di masjid. Karena berbeda, ya jamak mator ini dikerjakan di zaman Nabi itu karena nyun ngapunten tidak ada pilihan, mulih yo kudanan, sholat yo kudanan. Soalnya masjidnya Nabi itu waktu itu tidak ada atap kecuali hanya daun pelepah kurma. Nek udan yo tetap teles pak, ya tetap teles, ya sehingga muncullah jamak itu. Sehingga karena orang itu sudah berkumpul. Ya, misalnya Nabi mengerjakan sholat maghrib. Di pertengahan sholat maghrib itu hujan deras. Ya, mestinya kan nggih tetap sholat. Ya, setelah selesai sholat maghrib, Nabi mengatakan kita segera untuk mengerjakan sholat isya. Ya, maka ada ulama yang menyampaikan bahwa di situ juga disebutkan ada yang menggabungkan, ada yang menyampaikan sholat itu adalah jamak mator. Karena dikerjakan saat sedang hujan. Ya, tapi nek sakniki ada fasilitas lengkap nih. Bahkan masjidnya garek melangkah itu kan. Bawa payung juga bisa, bawa mantol juga bisa. Ya. Ya ini kalau orang mengatakan jamak sholat mergo napa? Ya niki hujan deras niki. Mungkin nek khawatir lah wonten jero niki kelekarannya orang mungkin teles Pak. Ya, misalnya menunggu waktu isya gitu loh. Kalau di zaman Rasul kan tetap basah itu, mau menunggu ya juga basah, ya sehingga nanti membuat orang mungkin tidak bisa mengerjakan sholat di waktu berikutnya. Karena Rasulullah SAW pernah menjamak sholat maghrib dan isya pada malam hari di saat turun hujan. Orang yang sakit juga boleh menjamak antara sholat zuhur dan asar. Sakit, sholat maghrib dan isya boleh karena dia kesulitan, ya mungkin untuk bangun, untuk ini boleh menjamak, ya jadi dalam kondisi sakit, ya sakitnya yang sakit mungkin dia susah untuk mengambil air wudhu, susah untuk datang ke kamar mandi untuk intinya menggerakkan dirinya itu dengan keterbatasan. Kapanpun seorang mendapat kesusahan maka boleh menjamak sholat. Bahkan ketika seorang muslim mendapatkan kekhawatiran seperti khawatir terhadap jiwanya, kehormatannya, hartanya, maka diperlukan baginya untuk menjamak sholat. Ini beberapa kali saya ditanya oleh jamaah ketika menyampaikan sholat jamak. Saat ini mungkin model orang yang melakukan resepsi itu kan ada yang dimulai paling cepat undangan nikah itu kan ijab kabul nanti dilakukan jam 7 pagi. Setelah ijab kabul nanti langsung resepsi jam 10 selesai kan gitu. Lah niku jenengan nek ngertos ya aslinya. Karena saya juga beberapa kenal dengan orang yang punya profesi niku rias nganten Pak. Niku nek acarane jam 7, niku ling dandani mantene kat jam 2 Pak. Jam 2 bengi niku lho. Jam 3 niku. Jadi rias manten niku ya luar biasa istiqomahnya. Nah, kula sing heran niku di keluarga yang itu jenengan cobi Pak dandan mulai jam 3 iling didandani opo. Ya mikir. Tapi memang kenyataannya ngoten Pak karena susah. Berarti dadak masang apa jenenge niku sing ning moto niku jenenge apa seblak. Ya. Jenenge aneh-aneh kan. Engko dikeki apa airliner apa jenenge iki mbuh. Jenenge napa niku? Nah niku kan katanya harus butuh waktu konsentrasi yang lama Pak. Niki selain mantene kudu adus sik, kan adus sik mulai jam 2 wis kon adus Pak. Ngademen masuk angin. Ya, engko setengah dandan, sane jam
4 ya, atau jam 4 kurang malah sudah adzan subuh. Ini jenengan bedek manten iki kira-kira salah atau ora, Pak? Ya ora. Ya, soalnya ngambil dalil dewi. Ya waktu itu saya enggak sholat, Pak. Lah pripun le ngambil air wudu? Kula pun didandani yo eman-eman mengke luntur melih. Ya. Ya enten yang rela meninggalkan waktu sholatnya ya mergo wedi bedake hilang ya, padahal ini tidak bisa digantikan. Mengerjakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja alasannya orang terancam jima, orang yang terancam aja wajib sholat. Orang yang sholat apa dia sakit nopo bisanya cuma menggerakkan bola matanya ini juga wajib sholat. Napa boleh manten teng pundi-pundi iso dhewe gitu kan. Ya, itu malah bisa-bisa Allah menurunkan tidak menurunkan barokahnya saat itu. Maka yo lebih bijak. Kalau memang nanti harus dandane harus jam segitu, harus melewati waktu subuh, yo dengan caranya ya dia sebelum dandan tuh harus wudu dulu. Sehingga bersuci dulu, nanti saat itu bisa mengerjakan sholat ya, atau diubahlah engko dandane mulai jam bar subuh wae 4:30 mosok ora nyandak wis dandani sak-sake ora usah akeh-akeh itu kan, dadak didempul, dadak dikei apa jenenge wis macam-macam nih kan wong dandan nganti pirang-pirang jam ya. Jadi Masya Allah ya, bahkan rela. Maka saya jawab ya, yang jenengan khawatirkan itu bahkan adalah musibah terbesar nanti ya, soalnya sengaja Pak ya, kecuali orang yang tidak sengaja ya beda lagi ya, hukumnya beda. Kalau dia sengaja lebih berat. Sesungguhnya Nabi pernah mengerjakan sholat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat sholat zuhur, asar, maghrib dan isya pernah dilakukan Nabi. Tapi ini menjamak loh Pak, ora napa jenenge, ora rompel sholat mboten. Gambarannya yaitu mengakhirkan sholat zuhur sampai masuk waktu asar dan mengerjakan sholat asar pada awal waktunya setelah mengakhirkan sholat maghrib sampai masuk waktu isya. Jadi sholat zuhur karo asar dikerjakan asar, sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan waktu isya. Boleh saja, tidak masalah ya, karena Nabi pernah melakukan hal ini gitu kan. Kemudian pembahasan berikutnya di materi tadi sholat jamak ya, barangkali ada kasus-kasus yang lebih lagi tentang jamak. Bagaimana dengan sholat subuh? Sholat subuh mboten saged dijamak. Sholat subuh ya tetap sholat subuh sendiri ya. Kemudian sholat yang lain, sholat maghrib kasusnya, apakah sholat maghrib bisa dikosor? Tidak bisa. Sholat maghrib ya tetap rakaatnya itu kan, tetap 3 walaupun dijamak dengan isya, yang dikurangi justru malah sholat isyanya ya. Mungkin sudah ya saya cukupkan karena pas. Sebelum saya tutup mungkin tentang jamak barangkali yang belum jelas atau perlu ditanyakan ya, bisa nanti di pekan yang akan datang dibawa ya, sehingga akan kita jawab apabila ada jawabannya. Kita sudah siap jawabannya. Mungkin untuk berikutnya nanti akan masuk tentang bagaimana sholatnya ya, orang yang sakit ya. Barangkali sudah pernah mendengar tentang orang yang sakit itu bagaimana sholatnya, bagaimana dia mengambil air wudhu, apakah juga menyempurnakannya ya. Kemudian nanti ada khauf ya, kemudian ada sholat lain-lain ya. Ini ada sholat Jumat dan macam-macam ya, nanti kita bahas di pekan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan sekian pertemuan pada sore hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.